Oke, sekarang waktu saya persilakan untuk Pak Jendri dan Ibu Patricia, mungkin bisa mulai. Ya, Kita mungkin siap. Formatnya santai ya, tanya jawab. Jadi Pak Febri bicara aja tentang apa. Kalau boleh saya pengantar dulu, bisa enggak? Boleh, ya, silakan. pengantar ya. Ya, silakan. Oke. Info sedikit tentang. Terima kasih pertama, luar biasa acara ini memang tidak disangka, tidak disengaja juga kita boleh bertemu dengan situasi pandemik global COVID secara dunia, bahkan di Sulawesi Utara, bahkan di Manado ini ya, semakin hari bertambah. Beberapa kesempatan memang selalu saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe dan Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando bekerja sama dengan teman-teman Kawanua yang ada di seluruh dunia ini, bahkan bekerja sama dengan seniman dan budayawan, saat ini memang mencari orang-orang yang cerdas, hebat, tetapi berbudaya. Hal ini memang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang tujuannya hampir sama. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Jadi seperti apa itu manusia Indonesia yang seutuhnya? Pertama, manusia Indonesia, manusia Sulawesi Utara, manusia Minahasa ini yang memiliki kecerdasan intelektual, menguasai ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Dapat dari mana itu? Belajar, sehingga kita boleh tamat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor, doktor. Oleh karenanya kami juga berkerinduan melalui kecerdasan intelektual ini, orang-orang yang berhasil, amanat dari Pak Gubernur, orang-orang yang berhasil di luar negeri, seyogyaknya boleh pulang ke tanah air, ke Minahasa untuk membangun tanah Minahasa. Nah, itu yang pertama. Kedua, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencari orang-orang yang cerdas emosional sosial. Kalau tadi orang bilang ya, bahasa Manado bilang cerdas intelektual, olah otak lah. Cerdas emosional sosial, orang Manado bilang olah rasa. Cerdas emosional sosial, olah rasa. Menghargai karya orang lain, menghargai pendapat orang lain, mampu mengaplikasikan kehidupan toleransi antar sesama agama, bahkan berlainan agama. Ternyata hasil penelitian orang-orang yang berhasil 82% orang-orang yang berhasil bukan pemimpin yang cerdas intelektual, ternyata yang emosional sosial. Bahkan saya mau katakan bahwa teman-teman yang ada di Melbourne, Australia inilah orang-orang yang cerdas emosional sosial yang kategori berhasil. Dan ketiga, olah hati, cerdas spiritual, ya berhubungan dengan Sang Pencipta. Kalau berhubungan dengan Sang Pencipta itu kan ya cuma Tuhan yang tahu. Kadang-kadang nih Jendri Soalang, Kepala Dinas Kebudayaan, dapat lihat suci di muka, ruci utek di belakang. Karena berhubungan dengan cerdas spiritual cuma Tuhan yang tahu. Nah, olah otak, olah rasa, dan olah hati ini saya kira sudah cukup bagi orang semua, sampai anak-anak cucu. Orang juga kan kalau mau hitung-hitung tahun, ya kurang mau hitung tahun lagi, tetapi orang memprioritaskan petumpi anak cucu mau belajarkan ini 3 kecerdasan ini. Tetapi 3 kecerdasan ini juga tidak cukup apabila orang sakit-sakitan, ya kan, orang sudah apa dengan apa yang disebut dengan SP2K, supit 2 kaki, mengakibatkan orang H2K, hela-hela kaki. Orang tidak mampu mengaplikasikan orang P3 kecerdasan ini. Jadi, satu kecerdasan lagi yang memang orang kembangkan itu yang disebut dengan kecerdasan kinestetis. Masih dapat dengar ini? Halo? Masih jelas. Ya, jelas. Yang keempat itu kecerdasan kinestetis. Itu yang disebut dengan olahraga dan olah seni. Ini penting, ya. Mari kita mengolahragakan tubuh kita, termasuk kita dan anak-anak cucu kita. Supaya benar-benar kita masuk ke anak cucu kita, masuk ke dunia kerja itu sehat.
Kadang-kadang orang sakit-sakitan ya. Nah, 4 kecerdasan ini yang Pak Gubernur juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selalu mensupport kepada generasi muda siswa-mahasiswa, anak dan cucu kita lah.